Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam demokrasi, salam NKRI, merdeka. Merdeka. Alhamdulillah di sini Rumah Demokrasi kedatangan tamu dari wartawan senior Bung Rudi, Iya. wartawan dari TV channel Kreativitas, yang mana pada siang hari ini berkesempatan silaturahmi di Rumah Demokrasi. Selamat datang Mas Rudi. Terima kasih Mas Haji Darimun. Saya ucapkan juga semoga Pak Haji Darimun sehat selalu. Alhamdulillah. Mas Rudi sehat? Alhamdulillah. Sekarang sehat Pak Darimun. Syukur ya, alhamdulillah ini. Silakan ngobrol dulu Mas Rudi. Oke. Sabun kita ngobrol-ngobrol bisa minta, monggo. Nah, luar biasa nih kopinya nih. Kopi hitam Mas Rudi. Oke. Panas, suasana panas, kopinya panas. Oke. Ya Pak Darimun, ini tentunya kami bertandang bersilaturahmi di rumahnya Pak Haji Darimun pada kesempatan siang hari ini ya. Oh ya Pak Haji Darimun, ini kelihatannya Pak Darimun ini roman mukanya sudah begitu ceria ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Lah, ini ada pertanyaan nih Pak Darimun. Ini Pak Darimun ini kan anggota DPRD ya dari tahun 2019. Maksud kami 2009 sampai 2014, kemudian nyambung lagi 2014 ke 2019. Iya. Ya. Betul ya Pak? Betul. Ya, bukan 2 kali periode. 2 periode ini suatu ya luar biasa juga ini. Artinya menjadi wakil rakyat 2 periode itu kan bukan sesuatu hal yang mudah ya. Alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat. Amin. Nah ini nih kegiatannya Pak Darimun sehari-hari ini nih apa ini Pak Darimun? Biasa Mas Rudi, kita masih ada kegiatan, kadang berbisnis, kadang bertani, ada pertanian kolam ikan yang kita budidayakan. Alhamdulillah untuk kegiatan dan usaha yang kita lakukan gitu. Selanjutnya Pak Darimun ini tadi berbicara mengenai masalah pertanian ya, budidaya ikan dan lain sebagainya. Tentunya ini ngobrol-ngobrol, apakah mungkin ke depan ada wacana lagi mau nyalon DPRD lagi atau bagaimana ini Pak Darimun? Ya, Bung Rudi, terkait dengan tahun politik yang sudah mulai hangat di Cilacap khususnya atau umumnya di seluruh wilayah Indonesia. Di tahapan sekarang kan kemarin teman-teman sudah mulai daftar di KPU ya. Namun untuk yang saat ini sementara saya masih cooling down, tidak ikut kompetisi lagi, tidak beraktivitas dalam hal untuk pencalegan, sehingga sementara ini kita menjadi pengamat politik dulu. Pengamat politik dulu, tetap pemikiran dan upaya-upaya memberikan sumbangsih terhadap masyarakat, terhadap masyarakat umum, tetap kita upayakan untuk selalu berkreativitas. Oke, luar biasa ini pemirsa. Ya, mungkin di balik layar ini nih, di belakang kami ini ada Rumah Demokrasi. Ya. Tadi Pak Haji Darimun menyampaikan selamat datang di Rumah Demokrasi. Tentunya nih Pak Darimun kan sebagai seorang politikus, kemudian jiwanya juga nasionalis, religius dan lain sebagainya. Ini Rumah Demokrasi yang digagas oleh Pak Haji Darimun. Tentunya ini ke depan mau seperti apa tujuan dan maksud, mungkin punya gagasan edukasi dan lain sebagainya kepada masyarakat atau gimana ya Pak Haji? Memang dalam kita membuat atau menggagas Rumah Demokrasi adalah memang sengaja untuk memberikan sebuah media bagaimana masyarakat untuk bisa interaktif di Rumah Demokrasi ini, baik dari sektor tokoh keagamaan, tokoh masyarakat, atau bahkan tokoh politik. Kami welcome dan terbuka untuk datang di Rumah Demokrasi. Dan alhamdulillah beberapa kegiatan telah dijalankan di sini. Kalau pada saat-saat
tempat tidur kosong juga pagi untuk olahraga dengan olahraga pernapasan Mahatma dengan prinsip sehat tanpa minum obat. Terus pada sore hari rutinitas anak-anak yang masih usia TK, SD, PAUD, ada beberapa yang ikut ngaji sore di sini. Artinya Rumah Demokrasi ini sudah ada kegiatan dalam kaitan olahraga, terus keagamaan, dan ya kumpul-kumpul sama teman ngopi bareng di sini. Ngopi bareng di Rumah Demokrasi ya. Artinya ini edukasi kadang-kadang menghadirkan mungkin dari dosen atau bagaimana terkait ada tadi Pak dari terkait perkebunan, kemudian ada lagi budidaya ikan, mungkin pernah menghadirkan pakar-pakar apa di Rumah Demokrasi ini, Pak Darimun? Ya, memang untuk Rumah Demokrasi ini kita baru merintis. Dari merintis malah kemarin kita sudah menyampaikan dalam podcast kami mengundang kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh yang lain yang memang akan memberikan sumbangsi pemikiran bagaimana kita memberikan solusi-solusi terhadap masyarakat kita yang mungkin dihadapi oleh lingkungan kita, terutama di wilayah Kabupaten Cilacap, gitu maksudnya. Oke, ini luar biasa tentunya. Mari kita sambut baik kepada masyarakat Cilacap yang artinya punya sejuta keluar untuk berdiskusi di Rumah Demokrasi. Ya, siap di sini. Artinya mungkin nanti Pak Darimun juga bisa menghadirkan pakar-pakar ahlinya ketika mungkin masyarakat membutuhkan sesuatu titik permasalahan apa gitu Pak. Bisa, ya bisa. Kami akan berinteraksi, berkontribusi bagaimana memberikan sumbangsi pemikiran terutama untuk masyarakat Cilacap. Luar biasa nih pemirsa. Ya pemirsa, tentu mari kita bertanya lagi kepada Pak Haji Darimun. Ini Kabupaten Cilacap ini cukup luas ya Pak Haji Darimun. Alhamdulillah. Dari 24 kecamatan, 269 desa, 15 kelurahan. Waduh, luar biasa apanya ini Pak Haji ya. Artinya ini potensi apa sih Pak Darimun, Pak Haji, menurut Pak Haji sebagai pemilik Rumah Demokrasi di sini, agar Cilacap ke depan itu mempunyai mungkin destinasi wisata yang bagus di perekonomian, karena kita ini kan di pinggir pantai. Iya. Terus mungkin dari sektor-sektor pertaniannya juga bisa katakanlah seperti daerah-daerah yang lain. Nah ini ke depan ini Pak Darimun di dalam mengedukasi atau mendorong kepada masyarakat Cilacap mungkin untuk bisa sama-sama hadir masuk kami di Rumah Demokrasi seperti apa nih Pak? Ya artinya gini Bung Rudi, memang tadi yang disampaikan oleh Bung Rudi terkait dengan potensi yang paling dominan adalah kita punya wilayah terluas di Jawa Tengah. Dengan potensi luas wilayah terluas di Jawa Tengah ini kan harus kita gali. Ada apa di Cilacap? Tadi Bung Rudi menyampaikan ada pantai, mungkin ditambah lagi dengan Nusa Kambangan dan potensi-potensi yang lain. Nah mungkin terkait dengan masalah klasik yang untuk pantai, kita kan masih belum adanya kesepemahaman pemikiran bagaimana untuk menjalin sebuah kerjasama. Karena memang kita paham sepanjang garis pantai yang ada di Cilacap itu dalam penguasaan TNI. Jadi ini perlu ada semacam komunikasi, bagaimana sama-sama bisa menjalankan tupoksinya masing-masing, namun di sisi lain bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat Cilacap. Misalnya kita menjalin sebuah MOU bagaimana mengelola pantai itu sendiri. Kemudian juga terkait dengan Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu kan dalam pengawasan pengelolaan Kementerian Hukum dan HAM. Kita komunikasi, kita minta sebagian kecil wilayah pantai Nusa Kambangan untuk destinasi wisata yang ada di sana. Dan masih banyak terkait dengan potensi yang paling real yang di depan mata kita, dekat dengan kita, terutama di wilayah Sugian, wilayah Cilacap Utara, wilayah Kecamatan Jurlegi, yaitu rawa. Kita punya rawa yang cukup luas sekali, bentangannya sekitar 500 meter kali 5 kilo. Bayangkan itu berapa luasnya. Kalau itu kita budidayakan katakanlah untuk perkembangan pariwisata, cukup signifikan potensinya. Potensinya cukup banyak.
Dari sektor penunjang untuk perekonomian masyarakat jelas nanti akan menunjang, dari sektor pertanian juga akan menjadi irigasi, dari sektor usaha itu juga menjadi tempat air baku di situ bisa dikelola oleh PDAM dan airnya tidak akan mengganggu air-air yang lain gitu menurut Rudi. Iya, terima kasih Pak Jarimun. Artinya itu kalau potensi yang Pak Jarimun gambarkan tadi kepada pemirsa ya, artinya untuk rawa bendungan atau seperti apa ini Pak Haji? Ya, memang untuk rawa bendungan itu kan termasuk sumber daya air lah ya, sumber daya air. Sementara regulasi yang saat ini ada bahwa terkait dengan potensi sumber daya air bentuk rawa, bendungan dan sungai itu sekarang menjadi kewenangan pusat. Nah, bagaimana kita memperjuangkan kepada yang di pusat melalui anggota DPR RI yang ada di dapil sini, melalui komunikasi yang baik dengan kementerian-kementerian yang di Jakarta, bahkan kalau menteri dengan PU dan Bapak Presiden. Kita masih komunikasi politik, bagaimana untuk kita dibantu, bagaimana itu dinormalisasi, begitu Bung Rudi. Ya, terima kasih Pak Haji Jarimun. Ya pemirsa, bahwa sedikit kupasan beliau saat menjadi anggota DPRD Kabupaten Cilacap memperjuangkan mengenai permasalahan. Kurang lebih 15 tahun Bung Rudi. 15 tahun kita berjuang bagaimana rawa bendungan dari mulai desa Kuripan itu sampai Kertasinga kurang lebih sekitar panjang 5 kilo itu belum berhasil. Dengan selalu kita terbentur dengan sebuah permasalahan itu bukan kewenangan kabupaten. Kita lari ke provinsi, itu bukan kewenangan provinsi, mentok-mentoknya di Jakarta dengan pusat. Makanya perlu komunikasi, perlu dukungan dari teman-teman anggota DPR RI yang di dapil sini. Bagaimana perjuangan yang 15 tahun ini tidak clear-clear di mana masalahnya. Nah, makanya dengan ini mungkin perlu bantuan turun tangan dari Pak Presiden Jokowi. Oke, luar biasa. Oh, Bung Rudi silakan. Oke, Ngopi lagi terima kasih ini Pak Haji. Dingin nanti nih malah. Terima kasih Pak Haji. Aduh, luar biasa pemirsa, secangkir kopi di rumah demokrasi. Aduh. Ya, Pak Haji Jarimun, ini tentunya ya kita lanjut kembali langkah-langkah dan upaya-upaya apa terkait mengenai di wilayah zona rawa bendungan ini. Seperti apa nih langkah-langkahnya? Ya, sebetulnya terkait dengan rawa bendungan ini perjuangan masyarakat Cilacap yang cukup panjang, hampir kurang lebih sekitar 15 tahun. Waduh, 15 tahun. 15 tahun selama sebelum saya menjabat anggota dewan sampai 2010 tahun, terus sampai sekarang sudah periode demokrasi lagi hampir 5 tahun. Ternyata perjuangan itu belum menampakkan titik terang. Ini suatu keprihatinan kita bahwa sebuah potensi wilayah yang cukup bisa dikembangkan ternyata belum bisa disentuh. Nah, ini nampaknya perlu ada langkah-langkah yang lebih katakanlah lebih berani untuk bagaimana agar pemerintah pusat bisa turun tangan di kaitan kebijakan itu. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 bahwa terkait dengan sumber daya air ini kewenangannya harus di pusat. Karena itu rawa. Nah, memang itu ketentuannya seperti itu. Jadi memang harus ada terobosan-terobosan dari pemerintah daerah atau stakeholder yang ada di Cilacap untuk bagaimana kita perjuangkan bersama-sama. Ya. Nah, kami juga meminta kepada teman-teman anggota Dewan DPR RI yang berangkat dari dapil 8 Cilacap Banyumas, tolong ini benar-benar diperjuangkan. Masa sudah puluhan tahun tidak berhasil, ada apanya? Harus seperti apa yang harus kita lakukan? Karena kami khawatir 5 tahun, 10 tahun ke depan itu terjadi pendangkalan dan tidak berfungsi sebagai air atau tempat resapan. Nah, akan apa yang terjadi? Kita dekat pantai, jangan-jangan nanti air laut tembus ke daratan sehingga terjadi air kayo. Nah, ini kita masalahnya rugi. Begitu Bu Rudi. Oke, terima kasih pemirsa. Ini tadi disampaikan oleh Pak Haji Jarimun terkait langkah-langkah yang
telah dilakukan sebagai upaya untuk penanganan terhadap daerah rawa bendungan khususnya yang ke depan mungkin bisa dijadikan destinasi wisata dan mendorong terhadap ekonomi yang produktif ya Pak ya. Betul, betul. Nah selanjutnya begini Pak Haji Darimun, tentunya ini pemirsa di Kreativitas Channel TV bekerja sama dengan Rumah Demokrasi ya, menyuguhkan informasi yang barangkali masyarakat Cilacap pengen hadir di Rumah Demokrasi milik Bapak Haji Darimun, tepatnya di Jalan Raya Karangkandri, batas kota ini, persis di batas kota, sehingga mungkin masyarakat Cilacap pengen berkeluh kesah apa dan lain sebagainya bisa datang di Rumah Demokrasi milik Bapak Haji Darimun. Ya Pak Darimun, ini kita mau bertanya ya, tentunya di tahun 2023 ini sebagai akhir menuju ke 2024 ini Pak Darimun tidak mengambil bagian dalam pesta demokrasi Indonesia sesuai dengan Rumah Demokrasi. Tentunya saya akan selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat yang semoga kontribusi ini sangat bisa bermanfaat, sehingga nanti bisa banyak fasilitasi apa yang menjadi problem masyarakat yang mungkin bisa dengan cara-cara komunikasi, dialog dan sebagainya, ini yang akan kami tempuh. Karena segala sesuatu pasti akan mendapatkan suatu hasil pada endingnya kalau memang kita sudah bisa memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat. Apa itu? Kita tunggu saja nanti Bang Rudi. Oke, luar biasa pemirsa, ini Pak Haji Darimun dari obrolan kopi hangat di Rumah Demokrasi tadi, secangkir kopi yang sangat menyejukkan suasana, tentu menuju di tahun politik. Mudah-mudahan harapan secercah bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju sesuai cita-cita yang digambarkan oleh Rumah Demokrasi. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.